Halo, saya Dr. Ivan Sini. Bersama acara ini, saya akan mencoba membawakan informasi dan edukasi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Berikut ini adalah seminar tentang puasa sehat pada masa kehamilan dan pada masa menyusui. Acara ini terselenggara atas kerjasama Baby Banks, Majalah Ayah Bunda, Rumah Sakit Bunda Jakarta, dan Klinik BIC Jakarta. Untuk artikel yang lebih lengkap dapat diakses melalui www.drivansini.com. Salam sehat untuk ibu dan anak. Yang dibutuhkan adalah kalori yang cukup. Jadi kalau katakanlah kita puasa, kalori itu sebenarnya sangat diperlukan. Air aja saya katakan tadi itu adalah merupakan kalori yang sumber kalori yang baik. Hanya kalau katakanlah kita mual, enak, dan memang nggak bisa kita kompensasi dan kita harus paksakan untuk puasa, kadang-kadang kalori itu berkurang. Tapi jangan lupa, kalori pun itu bisa didapatkan dari yang namanya fat, brown fat. Tubuh kita ini punya brown fat, lemak yang memang akan didegradasi, akan diserap, yang akan dipecah lemak itu menjadi sumber kalori kita. Kita manusia 7 hari nggak makan nggak apa-apa. Karena apa? 7 hari nggak makan? Saya pernah coba 10 hari. Enggak, manusia itu mempunyai batas tertentu, tapi kalau katakanlah kita dipaksa untuk tidak makan 7 hari masih bisa. Karena kita mempunyai lemak. Tapi yang dari brown fat itu tadi? Ya. Oke. Tapi kalau katakanlah lemak itu dibakar habis-habisan dan kita tidak secara sensibel kita menggunakan lemak tadi, ya akibatnya kalori kita berkurang. Ini akan mempunyai impact terhadap pembentukan janin, dikatakan organogenesis tadi. Jadi kalau kita bicara, boleh nggak sih dok kalau hamil itu lagi 3 bulan pertama puasa, lihat-lihat kondisinya. Kalau Anda katakanlah nggak mau banget dan kehamilan pertama itu 3 bulan pertama enak, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda 2 jam sekali muntah, saya kira nggak terlibat ya kalau kita harus berpuasa. Tapi kembali itu sangat tergantung pada kondisi. Sekali lagi kehamilan satu dan yang lainnya sangat berbeda tentunya ya. Berbeda. Ada beberapa suplementasi yang tidak dimiliki oleh source yang ada dari natural. Sambil contoh tadi, asam folat. Asam folat pada kacang polong, kacang-kacangan itu tidak cukup untuk kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita yang 400 mikrogram per hari. Sehingga kita harus minum melalui suplementasi. Ya. Nah, kalau kita bicara yang lain, misalnya katakanlah zat besi. Zat besi biasanya dapat di daging. Tapi kalau di daging. Iya. Daging merah tadi ya. Iya, daging merah ya. Kalau katakanlah memang kita kekurangan zat besi karena secara fisiologis tubuh kita tidak bisa mencukupi daging, kita nggak mungkin kan makan daging as 400 gram sehari. Mungkin kita cuma daging rendang paling cuma sepotek udah kenyang gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita mengambil ekstrak zat besinya di dalam obat-obatan. Nah itu yang biasanya dilihat oleh dokter, apa sih kebutuhan pasien itu pada saat ini. Yang sebenarnya kalau katakanlah Anda cukup bergizi makanannya, Anda dengan suplementasi yang standar aja pun sebenarnya sudah cukup. Tapi kita kan nggak bisa menyamaratakan kebutuhan ibu hamil pada 3 bulan pertama, katakanlah oh ini si ibu ini dia butuh asam folat lebih, oh si ibu ini butuh B6 lebih, ada orang yang dengan thalassemia perlu ada zat besi tambahan dan sebagainya. Itu tujuannya dokter memberikan suplementasi vitamin. Tapi kalau katakanlah dok, saya cukup sehat dan saya bisa argue ke dokter bahwa saya nggak perlu berobat dokter. Nggak apa-apa.
tapi minimal obat-obat yang tidak bisa didapatkan melalui konsumsi makanan yang natural, kayak asam folat tadi, itu idealnya dikonsumsi sebagai suplementasi yang bisa didapatkan dari dokter, atau Anda pergi ke toko obat yang di OTC, itu juga banyak, atau barangkali yang di formula di susu hamil, itu juga kebanyakan mempunyai komponen suplementasi yang diperlukan. Halo, selamat siang. Saya Ibu Asti, dan dengan adanya seminar ini sungguh membantu saya dalam menghadapi bulan puasa selaku ibu hamil dan menyusui. Dan saya berharap semoga seminar seperti ini boleh terus disosialisasikan bagi masyarakat luas, khususnya untuk ibu hamil dan menyusui. Karena manfaat yang didapat antara lain keseimbangan gizi selama hamil dan menyusui, serta anjuran-anjuran dalam menghadapi puasa sehat untuk ibu dan menyusui. Terima kasih kepada Rumah Sakit Bunda dan juga Bunda Internasional Klinik.